Itu baik, kita akan mulai dulu dengan mana dulu nih? Dengan raise hand dulu ya. Raise hand dulu. Yang pertama ada Pak Hendra Madastra. Ada? Pak Hendra ada? Pak Hendra? Oke, iya Pak, siapa? Oke. Yang kedua nanti Pak Agung Purnomo ya. Kita mulai dulu dengan Pak Hendra Madastra. Pak Hendra langsung ke pertanyaan aja biar kita mensingkat waktu. Silakan Pak Hendra. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sebenarnya gampang Pak, bagaimana kita mengakses ke LPDB itu? Karena kami ada lembaga yang mengelola LKMS, BWM Al-Hidayah di Rokan Hulu. Kemudian kita juga di lembaga ini mempunyai koperasi Al-Hidayah Syariah. Pada hari ini untuk BWM kita atau LKMS kita itu kita sedang kekurangan dana operasional karena persoalannya ada keterbatasan lingkup kita. Tetapi kita khusus Pak, mungkin ini kita mendapat izin untuk satu Kabupaten Rokan Hulu. Dengan satu Kabupaten Rokan Hulu kita kekurangan tenaga pengelola karena memang kita tidak sanggup menggaji pengelola lebih banyak. Jadi maksud saya LKMS kita ini apakah bisa mendapatkan dana dari LPDB. Kemudian yang kedua, Koperasi Al-Hidayah Syariah, ini anggotanya ada yang memproduksi kopi, kemudian ada juga yang beternak ayam, kemudian juga ada yang kolam ikan. Dan khusus kolam ikan memang kita perikanan darat di Kabupaten Rokan Hulu ini luar biasa Bapak. Sehingga kita sangat membutuhkan permodalan tersebut. Mungkin persoalan kita berada di jaminan. Walaupun sebenarnya aset kita, aset-aset dari lembaga kita itu yang tidak bergerak banyak, tapi apakah itu bisa kita jadikan jaminan? Misalnya ada sertifikat tanah dan sebagainya dari hasil libah dari anggota dan jemaah kita Bapak. Jadi kemudian mungkin harapan kita LPDB mungkin lebih mempermudah akses pendanaan karena kita pernah mencoba membuat BMT, tapi karena akses pendanaan tidak ada ya kolaps untuk biaya operasional Pak. Saya pikir begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya. Terima kasih Pak Ruslan. Tadi fokusnya bagaimana mengakses pembiayaan dan masalah jaminan gitu Pak ya. Itu yang fokusnya. Baik. Yang kedua Pak Agus Purnomo. Agung Purnomo. Ya, maaf. Agung Purnomo, silakan. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agung. Terima kasih. Kami dari BMT ini Pak ya. Ya. Ini kebanyakan kan anggota kami itu UMKM dan dia melakukan pembiayaan. Terus yang jadi pertanyaan kami, kalau dulu kita juga pernah mengakses dana bergulir dari LPDB. Namun demikian yang jadi pertanyaan selain tadi jaminan ya, biasanya jaminan harus valid dan sesuai dengan plafon. Namun demikian yang menjadi kekhawatiran kami apakah dana bergulir ini juga ketika kami misalnya ada telat bayar atau bagaimana itu masuk ke ranah hukum. Karena kemarin ada isu-isu bahwasanya dana LPDB itu juga kalau ngemplang dan lain sebagainya itu masuk ke ranah hukum dengan Bareskrim misalnya. Pengalaman kita dulu sebenarnya pernah mengakses dana tersebut dan kita sudah membayar tertib. Namun demikian masih ada sisa beberapa ratus rupiah karena mungkin transaksinya dan lain sebagainya itu kekhawatiran masuk ke ranah hukum. Nah, itu bagaimana untuk kedepannya? Mungkin sementara itu dulu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung Purnomo. Tadi intinya bagaimana ketika melakukan pembiayaan terlepas dari tuntutan hukum ya. Pak Ari, silakan Pak Ari langsung dijawab dua-duanya. Terima kasih Pak Ari.
Terima kasih Kak Pak Irawan, Pak Hendra dan Pak Agung. Ya, pertanyaannya luar biasa. Yang pertama kaitan dengan Bank Wakaf Mikro yang ada di tempatnya Pak Hendra. Intinya begini Pak, sepanjang Bank Wakaf Mikro atau LKMS Bank Wakaf Mikro itu memenuhi kriteria yang ada di persyaratan kita, insya Allah kita proses Pak Hendra. Nah, kemarin kan juga terus terang saja kami juga sempat mengunjungi beberapa BWM yang ternyata ada beberapa kendala ya Pak Hendra ya. Kendalanya adalah di sisi ternyata BWM ini dibatasi hanya satu kecamatan kalau tidak salah wilayahnya. Nah ini kan juga ketika dibatasi hanya satu kecamatan sehingga size bisnisnya tidak bisa menjadi besar seperti itu. Makanya kalau dibuka BWM itu aksesnya bisa sampai tingkat kabupaten, mungkin bisa lebih hidup secara bisnisnya seperti ya Pak Hendra. Nah intinya kalau kami sepanjang kriteria persyaratan yang ada di Permenkop tadi terpenuhi oleh Bank Wakaf Mikro yang dalam hal ini memang berbadan hukum koperasi tapi izin usahanya ada LKMS, itu tidak ada masalah Pak Hendra. Silakan saja diajukan. Cuman memang itu kan ada apa ya, kayak semacam harus ada blessing dari OJK ketika Pak Hendra mungkin akan melakukan bisnis actionnya, kita ingin perluas wilayah, kemudian juga ingin mengakses modal karena kan LKMS BWM ini kan non deposit taking ya, artinya juga harus ada beberapa hal yang dikomunikasikan dulu kepada OJK seperti itu. Nah, kemudian kaitan dengan jaminan Bapak Ibu sekalian bahwa jaminan itu saat ini kami ada beberapa fleksibilitas. Yang pertama, ketika Bapak Ibu sekalian jaminan, memang jaminan itu harus 100% dari plafon pembiayaan. Kenapa demikian? Pada awal-awal dulu memang LPDB tidak mensyaratkan adanya jaminan Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika dalam perjalanan banyak terjadi bad debt yang itu mengakibatkan kerugian negara oleh hasil pemeriksaan dari BPK, maka BPK menyarankan LPDB memintakan jaminan minimal paling tidak 100%. Nah, jaminan ini bisa bermacam-macam. Ketika Bapak Ibu sekalian tidak punya fixed asset yang 100%, maka bisa dikombinasi. Dikombinasinya dengan apa? Dengan fixed asset misalnya 5%, misal dengan cash collateral juga misalnya 5%, atau mungkin nanti ada jaminan dari sisi piutang lancar juga berapa persen, dan memang ada jaminan yang dijamin oleh lembaga penjamin, yaitu sebesar maksimal bisa sampai 85% dari plafon. Nah, biasanya LPDB ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan lembaga penjamin untuk bisa membantu dari sisi kekurangan jaminan, maka LPDB akan menurunkan tingkat nisbah bagi hasilnya. Karena kami memahami menggunakan lembaga penjamin itu butuh biaya yang tidak sedikit. Makanya kami akan menurunkan, LPDB rela menurunkan pendapatannya sehingga itu bisa mensubsidi nantinya dari IJK lembaga penjamin ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan lembaga penjamin. Nah, jaminannya ketika Bapak Ibu ingin menggunakan jaminan ke kami, maka jaminan itu harus paling tidak milik koperasi atau milik pengurus atau pengawas. Itu yang saat ini diperbolehkan oleh LPDB. Kalau jaminannya milik anggota, kita tidak menyarankan Pak, karena kalau jaminannya milik anggota, khawatir ada hal-hal yang mengakibatkan perselisihan di belakang hari, karena itu jaminannya milik anggota. Maka kami prefer adalah jaminan ini harus dimiliki oleh koperasi, pengurus, dan atau pengawas. Demikian. Nah, kemudian kaitan dengan Pak Agung, Mas Agung, Mas Agung dari BMT mana, Mas? Kalau boleh tahu? Mas Dari Agung. BMT Karanganyar, Pak. Karanganyar. Muamalat. Muamalat kayaknya Karanganyar. kita pernah ketemu ya, Mas Agung ya? Ini Ya, yang 4G itu ya? Ya. Ya, Pak Agung, jadi kaitan dengan sepertinya begini, ketika LPDB menyalurkan dana bergulir kepada
mitra, ini kita adalah konsepnya adalah B2B, business to business. Dan kita sudah menyepakati beberapa term and condition-nya. Salah satunya adalah apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran angsuran kepada LPDB, maka dapat dikenakan denda LPDB. Nah, denda itu kadang-kadang memang menjadi sesuatu hal sendiri, tapi sebetulnya terkait dengan denda ini bisa dinegosiasi sebetulnya. Nah, ketika ada keterlambatan pembayaran, sebetulnya tidak serta-merta itu dikatakan sebagai kerugian negara, sepanjang hutang pokoknya dibayar oleh mitra. Nah, apabila hutang pokok ini tidak bisa dibayar, karena mekanisme kita itu sangat panjang, Pak. Jadi tidak bisa kalau misalnya ada jaminan itu langsung dieksekusi, enggak. Ada proses yang panjang di kita. Nah, sepanjang prosesnya adalah proses gagal bayar itu disebabkan karena proses bisnis, dari teman-teman pemeriksa pun BPK, BPKP itu masih masih dapat memahami sepanjang prosesnya adalah terjadinya karena gagal bayar disebabkan karena bisnis. Tapi kalau misalnya gagal bayarnya disebabkan karena adanya moral hazard, adanya fraud, maka ini yang akan menjadi titik tekan untuk bisa dikategorikan sebagai kerugian negara yang disebabkan oleh moral hazard atau disebabkan oleh faktor fraud. Jadi seperti itu Mas Agung. Jadi sepanjang prosesnya adalah B2B, kemudian gagal bayarnya pun karena proses bisnis, ya jelas gitu anggota memang tidak bisa bayar karena proses bisnis ekonomi yang sedang menurun, itu tidak ada masalah sebetulnya. Seperti itu Mas Agung. Jadi kalau misalnya kaitan denda itu masih bisa dinegosiasikan ketika memang koperasi itu tidak bisa memberikan denda yang sesuai yang bahkan kan kalau kita menggunakan akad syariah, kalau tidak ada pendapatan pun kan kita tidak bisa memaksakan kepada mitra untuk bisa memberikan bagi hasil gitu, karena bagi hasil LPDB itu tidak mengekspektek return kan kepada tingkat suku bunga. Jadi berapa pendapatan yang didapatkan oleh mitra, maka itu yang dibagi hasilkan. Jadi kalau seandainya pendapatannya adalah 10 juta, maka bagi hasilnya ya ke LPDB tadi maksimal 40%, berarti 4 juta untuk LPDB. Kalau misalnya pendapatannya turun jadi 1 juta, ya ke LPDB 400.000. Kalau pendapatannya nol sama sekali ya sudah, kita tidak bisa berbagi hasil, tapi yang harus dikembalikan adalah pokoknya. Demikian, karena memang pokoknya ini harus digulirkan kembali kepada koperasi-koperasi syariah yang lain yang membutuhkan. Demikian Pak Agung, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hendra dan Pak Agung. Demikian Pak Irwan, terima kasih. Jazakallah. Terima kasih nih untuk Pak Ari. Pak Ari, kita lanjut pada biar waktu cepet nih. Biar kita lanjut pada pertanyaan yang ini Pak, yang lewat chat Zoom nih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini dari Pak Dwinda Ruslan. Beliau mempertanyakan tentang bagaimana sih strategi percepatan LPDB, kemudian kalau dihubungkan dengan masa pandemik ini. Apakah harus 14 dokumen? Itu pertanyaan pertama gitu ya. Yang kedua, berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk menganalisa 14 dokumen tersebut sampai ada keputusan ya atau tidak gitu ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari beliau, setelah ya apa tidak, proses apa lagi yang harus dibutuhkan. Ini menyambung Pak dengan pertanyaan Pak Budiye ini, bahwa apakah persyaratan yang 14 tadi itu bisa nggak dilakukan melalui online gitu, dikirimnya persyaratannya melalui online, yang kemudian nanti tinggal dilakukan proses verifikasi saja gitu oleh LPDB. Baik. Saya pikir itu dulu Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Irawan. Kaitan dengan 14 dokumen itu yang sudah ada tertera di Peraturan Menteri Koperasi Pak Irawan dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mengikuti apa yang menjadi kebijakan di kementerian. Maka itu menjadi wajib dipenuhi oleh teman-teman gerakan koperasi syariah yang ingin mengajukan ke LPDB. Dan kami juga meyakini
Dokumen-dokumen tersebut harusnya dimiliki oleh koperasi yang memang kita asumsikan koperasi-koperasi yang kelembagaannya bagus, proses operasionalnya bagus, pasti memiliki kelengkapan dokumen yang disebutkan di dalam Permenkop tersebut. Nah, di dalam Permenkop itu kita membagi tahapannya adalah menjadi tahapan analisa kelembagaan, analisa bisnis, dan tahapan pencairan. Jadi ada 3 tahap, Pak Irawan. Nah, proses tahapan ini seluruhnya memakan waktu yang sekarang sudah case yang sudah terjadi nih. Kemarin itu kita proses waktunya bisa ketika kalau tidak ada kendala teknis maka bisa sampai 21 hari, Pak. Bahkan kemarin kita ada yang 2 minggu. 2 minggu itu sudah sampai akad. 2 minggu itu udah sampai akad, kemudian pencairannya itu paling lama 5 hari kerja. Jadi kira-kira waktunya normally itu bisa memakan waktu sampai dengan 3 minggu dan sampai dengan 1 bulan kalau tidak ada kendala teknis di mitra. Nah, yang penting juga dari kecepatan dalam memproses di LPDB adalah komunikasi yang baik antara LPDB dan mitra ini diperlukan, Pak. Jadi ketika LPDB ada hal-hal yang harus dikonfirmasi kepada mitra, nah itu harus cepat dijawab, Pak. Ini kita buktikan dengan beberapa mitra yang prosesnya komunikasinya baik. Jadi ketika kita minta konfirmasi tentang sesuatu hal, mitra tersebut langsung menjawab. Dan itu yang menyebabkan proses bisa jauh lebih cepat. Nah ini juga kadang-kadang ada kendala dari sisi komunikasi antara kita dengan mitra. Seperti itu Pak Irawan. Jadi kaitan dengan prosesnya seperti itu. Nah, berikutnya kaitan dengan apakah proses dokumennya itu bisa melalui tahapan e-proposal seperti itu. Ya. Nah, kami sedang menyiapkan infrastrukturnya, Pak Irawan. Ya. Kita sedang menyiapkan, tapi memang saat ini belum rilis, makanya kita masih menggunakan mekanisme yang saat ini masih berlaku. Nah, bagaimana supaya mempercepat itu? Supaya dokumen Bapak Ibu sekalian tidak ditolak pada saat awal pengiriman, maka sebaiknya Bapak Ibu harus mengontak ke kami dulu. Misalnya nanti bisa, kalau misalnya teman-teman koperasi syariah, boleh nanti nomor saya dicatat. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian ingin mengajukan ke LPDB, ada petugas kami yang mengasistensi untuk melihat kelengkapan dokumennya terlebih dahulu. Sehingga ketika pada saat pengiriman tidak dibalikin, tidak dikembalikan. Nah, ini penting sebagai untuk mempercepat tahapan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ingin mengajukan pengajuan pembiayaan dana bergulir ke LPDB, sebaiknya konfirmasi ke kami dulu. Apakah persyaratannya sudah lengkap? Nanti kita bisa video call untuk melihat kelengkapan dokumen tersebut. Demikian Pak Irawan. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi ada 3 tahapan analisis lembaga, analisis bisnis, dan itu waktunya 20 hari. Atau pengalaman tadi 14 hari plus 5, setelah akad ada 19 hari ya. Kemudian untuk yang online sementara ini belum bisa. Kalaupun bisa nanti silakan menghubungi nomor telepon Pak Ari ya. Ini satu pertanyaan lagi nih Pak Ari dari Mas Pujo, Pak Pujo dari Pulau UKM Aceh. Pertanyaannya, bagaimana kalau LPDB gandeng kita, para pendamping UKM? Adakah skema dan rencana tersebut? Jadi Forum UKM ini meminta mereka dilibatkan nih Pak, menjadi pendamping untuk program LPDB. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Irawan. Di Permenkop itu ada amanat LPDB untuk melakukan pendampingan dan inkubasi. Untuk pendampingan kita saat ini sedang menyusun mekanismenya, sedang disusun juga prosedural terkait dengan pendampingan, karena memang pasti kita akan menggandeng Pak, menggandeng stakeholder, entah apakah itu dari kalangan akademisi, apakah itu nanti dari kalangan gerakan komunitas, apakah itu nanti dari stakeholder yang lainnya. Dan kita sudah diamanatkan di dalam Permenkop, maka LPDB itu harus menyediakan 5% dari anggaran operasionalnya untuk pendampingan, Pak. Jadi sangat memungkinkan. Cuman memang kita secara mekanisme dan proseduralnya masih disusun dan disempurnakan. Demikian, Pak Irawan.
Oke, baik nih Pak. Pertanyaannya banyak nih untuk Bapak. Mungkin kita catat aja nih Pak, karena kan waktunya juga Bapak terbatas, kita catat aja. Insya Allah Iya, nanti kita ini Pak, kita sampaikan ke Bapak ya pertanyaannya. baik. Karena ini pertanyaan di di chat room banyak nih Pak pertanyaannya, karena keterbatasan waktu Bapak. Nanti Insya Allah kita susulkan nih Pak Ya, Mas, pertanyaannya. ya Dan Pak Irawan, alhamdulillah nih terima kasih Pak. Baik, sebagian teman-teman di forum kita udah tergabung di WA forum kita Pak. oh, siap, Kita punya siap. WA grup tadi. Nanti kalau misalkan Bapak berkenan, pertanyaannya akan diajukan dan mungkin bisa bisa dijawab Pak. Nanti bisa share ke teman-teman. Boleh Pak, nanti kalau pertanyaannya, insya Allah Senin langsung kami jawab Pak. Kalau Iya, terkait pertanyaan-pertanyaan ini seperti itu. mangga mangga Pak. Terima Ya, kasih. ya. Baik, Mohon izin tadi ada Pak Irawan, terima ya kasih mangga ya, Pak. karena harus buka room yang lain ini. Ya, mangga mangga Pak, mangga. Terima Terima kasih kasih nih Pak Bapak nih. Ibu sekalian. Ya, Ya, atur terima nuhun kasih atas sadayana. kesempatannya. Sekali lagi terima kasih dan salam untuk teman-teman yang lainnya Pak. Mangga, silakan Pak. Siap, terima kasih. Assalamualaikum.